berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mencoba mengidentifikasi teks laporan percobaan. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan. Anak-anak semua, ikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik dan perhatikan video berikut ini. Pesan literasi. Dengan membaca, kita akan mendapat banyak pengetahuan serta kita juga akan mendapat ilmu. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati. Kita akan belajar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu menelaah. Apa itu menelaah? Menelaah adalah mempelajari, menyelidiki, atau memeriksa. Struktur adalah cara bagaimana sesuatu disusun. Sedangkan kaidah merupakan perumusan, aturan, atau patokan. Jadi, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan sama artinya kita mempelajari cara membuat atau menyusun teks laporan percobaan sesuai dengan kaidah atau peraturan yang baik. Struktur teks laporan percobaan terbagi menjadi dua, anak-anak. Struktur teks laporan percobaan sederhana dan struktur teks laporan percobaan yang lebih kompleks. Mari kita perhatikan struktur teks laporan percobaan sederhana. Pada struktur teks laporan percobaan sederhana, yang perlu kita buat atau yang perlu kita tekankan adalah adanya tujuan percobaan berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian. Alat dan bahan. Alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk kegiatan percobaan. Prosedur atau langkah kegiatan. Prosedur atau langkah-langkah kegiatan ini sering disebut sebagai metode penelitian. Kemudian ada hasil percobaan. Mari sekarang kita perhatikan struktur teks laporan percobaan yang lebih kompleks. Sama halnya dengan struktur teks laporan percobaan sederhana, hanya saja pada struktur teks laporan percobaan yang lebih kompleks, kita membuatnya lebih lengkap. Ada pendahuluan yang berisi latar belakang yang mendorong pentingnya percobaan, dilengkapi tujuan percobaan, manfaat, hipotesis penelitian, serta teori yang mendasarinya. Kemudian, prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, anak-anak, sekarang paham kan struktur teks laporan percobaan sederhana dan struktur teks laporan percobaan yang lebih kompleks? Perlu anak-anak ketahui, dalam penulisan teks laporan percobaan ada aturan atau kaidah kebahasaan, yaitu banyak menggunakan istilah ilmiah. Istilah ini berkaitan dengan penelitian itu sendiri. Banyak menggunakan kata tindakan, melakukan, misalnya mencangkul, mengamati, mengisi, dan lainnya. Menggambarkan benda-benda atau hewan, lingkungan tertentu, misalnya kacang hijau, pupuk, nitrogen, dan lainnya. Menggunakan kata pendefinisian. Kata pendefinisian ini adalah yakni
dan yaitu. Menggunakan konjungsi penyebaban karena, sebab, dan oleh karena itu. Anak-anak, kita juga perlu menggunakan kata-kata bermakna perincian. Misalnya, selain itu, pertama, dan kedua. Kemudian menggunakan gaya formal. Saya, kami, dan penulis. Dan kita juga bisa menggunakan gambar grafis. Gambar grafis ini misalnya tabel, grafik, dan bagan. Terima kasih anak-anak semua atas kebersamaan hari ini. Ingat, tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dadah, terima kasih. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.